Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Adi Kosisik Saputra, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman mahasiswa kelas B mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari yang cerah ini. Salawat beserta salam, semoga tercurah limpah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Haikal Zulian Maulana, dan pada pagi hari ini saya akan bertugas sebagai moderator dan mengatur jalannya diskusi pada hari ini. Izinkan pula saya memperkenalkan anggota kelompok 7 yang akan menjadi pembincang pada hari ini, yaitu yang pertama Ivan Taufik Mahardika, lalu Jajang Ahmad Badrul-Jaman, lalu Rizky Dwi Prasetyo, dan Rijal Hanafi. Baik, agar waktu efektif, langsung saja kita memasuki sesi tanya-jawab. Dan kepada teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung saja chat di kolom komentar. Untuk pertanyaan yang pertama, dari Ananda Sena Nursofa, terkait upaya pelemahan Badan Rasuah Nasional yang salah satunya dengan melakukan tes wawasan kebangsaan yang telah mengeliminasi setidaknya 75 orang. Nah, untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudara Jajang, dan kepada Saudara Jajang saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan berusaha menjawab pertanyaan dari Ananda Sena. Sebelumnya, apa Ananda Sena sudah ada di Zoom meeting? Sudah. Baik. Di kolom komentar YouTube ditanyakan bagaimana pendapat kelompok 7 mengenai peralihan anggota KPK menjadi ASN, di mana pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam tes TWK tersebut dinilai kurang relevan dengan tupoksi dari KPK itu sendiri. Tes wawasan kebangsaan merupakan bagian dari alih status pegawai KPK menjadi ASN. Peralihan ini merupakan konsekuensi dari revisi Undang-Undang KPK. Dijelaskan pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebut bahwa pegawai KPK adalah ASN, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ASN. Kemudian terkait tes itu sendiri, seharusnya materi yang diujikan mencakup integritas berbangsa, netralitas ASN, dan anti-radikalisme. Namun, pada kenyataannya, dalam tes TWK tersebut tidak sedikit pertanyaan yang kurang relevan, seperti menyinggung agama yang dimana bertentangan dengan pasal 29 Undang-Undang 1945. Kemudian, pertanyaan seksisme dan pertanyaan bermuatan pelecehan seksual yang bertentangan dengan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang 1945. Bahkan, ada pertanyaan mengenai Bahkan ada pertanyaan mengenai ras pada level yang sangat personal, yang dimana jelas-jelas melanggar HAM seperti yang tercantum dalam pasal 28I ayat 2. Dari hal itu kami berpendapat bahwa pertanyaan yang diajukan ini justru mendiskriminasi pekerja. Tes TWK seharusnya digunakan untuk melihat kompetisi kinerja, bukan memberikan pandangan diskriminatif terselubung. Mendiskriminasi pekerja karena pemikiran dan keyakinan agama atau politik pribadinya jelas merupakan pelanggaran atas kebebasan beropini, berpikir, beragama, berkeyakinan, yang mana bertentangan dengan undang-undang di Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya jawab. Apakah sudah puas? Atau mungkin dari teman-teman yang ingin ditambahkan atau menyanggah dari jawaban saya, dipersilahkan. Baik, kalau memang sudah puas, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Jajang atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu ada pertanyaan dari Hafiza yang akan dijawab oleh Ivan Taufik. Kepada Ivan Taufik, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Hafiza. Ditanyakan oleh apakah sebuah kebiasaan itu bisa dikatakan hukum, jika iya mengapa, dan jika tidak apakah keduanya saling berhubungan.
Kebiasaan adalah salah satu hal yang menjadi sumber hukum menurut sistem hukum di Indonesia. Kebiasaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang menurut tingkah laku yang tetap, lazim, dan normal sehingga orang banyak menyukai perbuatan tersebut. Pengertian kebiasaan menurut Dalio adalah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan berulang-ulang. Apabila suatu kebiasaan dilakukan oleh orang banyak dan kebiasaan tersebut dilakukan berulang-ulang sedemikian rupa sehingga apabila ada tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan, maka dirasakan sebagai pelanggaran hukum. Dengan demikian, maka terbentuklah suatu kebiasaan hukum. Di negara Indonesia, kebiasaan merupakan sumber hukum. Kebiasaan dapat diubah menjadi hukum kebiasaan dan dapat dirumuskan oleh hakim dan dalam putusannya. Namun demikian, tidak semua kebiasaan mengandung hukum yang baik dan adil, sehingga tidak semua kebiasaan atau adat istiadat dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik dan ditolak oleh masyarakat tidak akan menjadi hukum kebiasaan dalam masyarakat. Seperti kebiasaan keluar malam untuk mencuri, begadang, kebiasaan berpakaian seenaknya tanpa mengingat norma kesopanan akan ditolak sebagai sumber hukum. Cukup sekian yang saya jawab. Apakah ada tambahan dari teman-teman yang lain? Kalau tidak, akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ivan atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, ada pertanyaan dari Sandra Rizka terkait jalannya hukum di Indonesia. Dan kebetulan juga pertanyaan ini sama juga dengan pertanyaan yang diajukan oleh Nurmal Sari, maka pertanyaan ini akan dijawab keduanya langsung oleh Saudara Rizal Hanafi. Kepada Rizal Hanafi, saya persilakan. Baik, terima kasih. Izinkan saya menjawab. Menurut kami, hukum yang ada di Indonesia kurang lebih sudah berjalan sesuai dengan undang-undang. Namun, adapun mungkin di benak sebagian orang yang merasa bahwa hukum yang dijalankan memang kurang dirasa adil. Tapi menurut kami, kejadian-kejadian tersebut bukan merupakan tindakan yang dilakukan dengan sesuai perintah atau sesuai anjuran yang ada di undang-undang. Perbuatan tersebut adalah dari beberapa oknum saja yang menginginkan pemanfaatan demi kepentingannya pribadi. Dan menurut kami, tidak semua hukum yang dijalankan seperti itu. Karena sebagian besar juga hukum yang berjalan dirasa cukup berjalan dengan baik. Sehingga Indonesia masih aman hingga saat ini. Mungkin cukup sekian. Apakah jawabannya sudah cukup? Mungkin dari teman-teman apabila ada jawaban dari kelompok 7 yang kurang berkenan atau ada yang salah, boleh teman-teman tanggapi ya di kolom komentar atau boleh raiskan terlebih dahulu. Memasuki pertanyaan yang terakhir yang ada dalam komentar YouTube, yaitu pertanyaan dari Resi yang akan dijawab oleh Rizky Dwi Prasetyo. Kepada Rizky, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Resi. Pertanyaannya, apa yang mendasari perubahan dasar hukum? Biasanya, yang namanya perubahan berkaitan dengan penyempurnaan. Jadi, perubahan suatu dasar hukum di Indonesia biasanya didasari oleh keinginan untuk menyempurnakan lagi suatu dasar hukum atau menambah hukum yang belum termuat dalam dasar hukum. Hal ini sama halnya dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dirubah sebanyak 4 kali amandemen. Dalam amandemen undang-undang, banyak sekali hukum-hukum yang belum ada dimasukkan ke dalam undang-undang dasar. Hal ini memungkinkan karena perkembangan zaman, hukum pun ikut berkembang. Sebagai contohnya, hukum undang-undang ITE yang dulunya belum ada, maka dimasukkan ke dalam hukum. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada yang menambahkan, apakah sudah cukup?
Baik, terima kasih kepada Rizky atas jawabannya. Oh ya, tadi ada pertanyaan masuk dari Bayu Ariseno. Nah, pertanyaan itu terkait hak asasi manusia ya. Nah, karena pada kali ini kami bahasannya materi hukum, jadi mungkin pertanyaannya kita lewat dulu ya, karena materinya hukum. Karena untuk materi hak asasi manusia akan dijelaskan oleh materi kelompok berikutnya ya untuk minggu depan. Mungkin apabila teman-teman atau Bayu lagi ya yang akan menanyakan terkait hukum, boleh teman-teman tulis di kolom chat. Silakan teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan seputar hukum, boleh teman-teman tanyakan. Atau terkait kasus yang kami muat, yaitu tentang KPK, boleh teman-teman tanyakan di kolom komentar, atau boleh raise hand terlebih dahulu.
Baik, apabila tidak ada yang ditanyakan kembali atau teman-teman dirasa cukup, mungkin diskusi pada pagi hari ini akan dicukupkan dengan mengucap syukur alhamdulillah, diskusi pada hari ini telah selesai. Kami meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan maaf ternyata ada pertanyaan yang baru masuk. Mungkin kami minta waktu sebentar ya untuk merumuskan jawabannya. Terima kasih Fadli atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari Saudara Fadli Maulana Sidik, terkait pelemahan KPK, apakah KPK tetap menjadi lembaga negara bantuan yang independen atau sudah dikuasai penguasa? Nah, dalam sejarahnya tentu saja revisi KPK ini sudah sekiranya untuk revisi tahun 2019 ini adalah revisi yang paling melemahkan pada sisi KPK. Nah, karena ada pasal-pasal dalam KPK yang membuat KPK ini menjadi lembaga yang tidak bisa independen lagi, seperti adanya Dewan Pengawas, adanya prosedur penyadapan, dan masih banyak lagi, termasuk dari perubahan status kepegawaian KPK menjadi seorang ASN. Nah, tentu saja ini menjadi sangat tidak independen sekali bagi sebuah lembaga yang independen sebelumnya, karena status ASN ini akan menjadi pegawai di bawah dari BKN atau Kementerian Dalam Negeri, sehingga mungkin pegawai KPK ini akan menjadi pegawai di bawah naungan dari Kementerian Dalam Negeri ataupun pemerintah. Maka lembaga independen ini menurut kami sudah menjadi lembaga yang dilemahkan juga dari sisi undang-undang ini, karena undang-undangnya tersebut mengatur bahwa KPK ini sudah tidak memiliki lagi independensi dalam kewenangannya mengatur atau menjaga negara dari tindak pidana korupsi. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Dan ada pertanyaan juga dari Bayu. Mungkin kami minta waktu pula untuk jawab pertanyaan dari Bayu.
Untuk pertanyaan dari Bayu Erseno akan dijawab oleh Ivan Taufik. Kepada Ivan, saya persilakan. Menurut saya mungkin susah untuk menambahkan kedua pihak yang terus-terusan berkonflik karena mereka menginginkan wilayah mereka menjadi hak mereka sepenuhnya. Sehingga kedua belah pihak tidak mau saling berdamai. Bahkan PBB sudah memberikan peringatan pun Israel tetap terus mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mungkin sisanya ditambahkan oleh teman saya. Izin menambahkan. Boleh, silakan. Sebenarnya upaya untuk mengadili Israel telah diusahakan oleh Palestina. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki telah meminta jaksa ke pengadilan pidana internasional untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM oleh Israel di wilayah Palestina. Pengadilan pidana internasional memiliki wewenang untuk mengadili perkara kejahatan perang. Pengadilan itu dilakukan di 123 negara yang menjadi anggotanya. Israel memang belum tergabung. Akan tetapi karena Palestina merupakan anggota, Israel dapat menjadi sasaran penyelidikan atas kejahatan di tanah Palestina. Pengadilan tersebut telah melakukan penyelidikan di awal sejak 2015. Pengadilan pidana internasional beroperasi sejak Juli 2002 itu merupakan pengadilan terakhir. Pengadilan tersebut beroperasi ketika negara tidak mau atau tidak dapat menyelidiki kejahatan di wilayahnya. Meski demikian, pengadilan tersebut tidak dapat menuntut tersangka. Hal itu karena pengadilan pidana internasional tidak memiliki wewenang melakukan penangkapan. Hasil dari pengadilan akan sangat bergantung pada kerjasama negara-negara anggota untuk menegakkan surat perintah penangkapannya. Sekian, itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih kepada Rizky dan Ivan atas pertanyaannya. Mungkin Bayu, apabila jawabannya kurang memuaskan, boleh ada tanggapan dari Bayu? Izin ini menanggapi jawaban tadi. Tadi disebutkan kayak ada surat penangkapan gitu. Kan yang berkonflik itu kan antar negara. Jadi surat penangkapan itu ditujukan kepada siapa ya? Terima kasih. Izin menjawab, surat penangkapan itu ditujukan untuk Israel karena kan yang melaporkan pihak Palestina. Sekian jawaban dari saya. Adakah kayak spesifiknya gitu? Karena Israel itu kan ada banyak orang. Ada aja setelah tadi riset, apakah ada gitu orang-orang tertentu yang mendapatkan surat penangkapannya? Terima kasih. Izin menjawab, kan tadi dijelaskan bahwa tidak ada surat perintah penangkapan. Jadi pengadilannya itu gagal, tidak bisa memberikan surat perintah penangkapan. Jadi seperti itu. Nah, ya tentunya dalam konflik internasional termasuk geopolitik, tentunya kepala negara juga menjadi bagian yang penting ya dalam penyelesaian masalahnya ini. Termasuk dari beberapa berita juga dari Israel pula, ada berita juga menyebutkan bahwa Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu akan dimaksudkan atau dilengsarkan oleh oposisi juga
Tentu ini juga menjadi salah satu penyelesaian dari pihak Israel dalam menyelesaikan konflik di Palestina, karena Perdana Menterinya sendiri, yaitu Benjamin, memang merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam konflik ini ya, karena Benjamin ini seperti selalu bekerja sama dengan Amerika terkait senjata ataupun politiknya dalam menjalankan Zionisme di dunia, dan tentu saja dalam ini juga Israel pula ingin melalui Perdana Menterinya juga, Israel ini sangat Islamofobia juga terhadap keberadaan warga Palestina di daerah Timur Tengah ini. Jadi mungkin dari yang tadi Bayu tanyakan terkait surat perintah penangkapannya juga, mungkin ini ditujukan juga kepada elit-elit yang ada di negara Israel begitu. Mungkin dari yang lainnya apa ada yang ingin ditambahkan lagi? Silakan. Ya, kalau dalam beberapa teori ini, Israel ini termasuk kebal hukum juga ya, karena beberapa orang Zionis ini emang di dunia ini emang berpengaruh sekali dalam dunia perpolitikan, keuangan, maupun dalam dunia perdagangan. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditambahkan? Moderator izin bertanya lagi. Jadi apakah setelah tadi diskusi menarik pertanyaan saya tadi, jadi apakah negara-negara yang mempunyai kekuatan yang besar dan kuat itu kebal terhadap hukum? Karena berdasarkan karena Israel itu kan negara, walaupun negara yang kecil, tetapi mereka itu sangat kuat dan di dunia internasional. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bayu atas tambahannya. Mungkin dari teman-teman kelompok 7 atau teman-teman kelas B ada yang ingin menanggapi dari Bayu, boleh? Terkait hubungan Israel dengan negara lainnya, tentu saja hubungan geopolitik ini juga sangat berpengaruh ya terhadap kedudukan Israel di dunia. Termasuk dengan tadi yang saya sebutkan terkait hubungan Israel dengan Amerika. Nah, seperti yang kita tahu, Amerika juga merupakan salah satu negara superpower ya. Dan juga Amerika ini menjadi salah satu penyumbang terbesar dana bagi PBB. Tentu saja PBB apabila apabila bertentangan dengan Amerika, tentu saja PBB akan tidak berkutik ya, karena anggaran atau persentase anggaran PBB ini salah satu yang terbesar itu dari Amerika. Tentu saja jika PBB bertentangan dengan Amerika, maka PBB akan mendapatkan konsekuensi yang sangat signifikan ya. Dan pula Amerika juga memiliki hak veto ya. Dengan adanya hubungan antara Israel dengan Amerika, dengan adanya pihak Israel yang disudutkan, maka Amerika akan menggunakan hak vetonya. Seperti dalam beberapa rapat yang diselenggarakan beberapa waktu yang lalu, Amerika setidaknya telah menggunakan beberapa hak vetonya dalam membantu Israel dari konflik Palestina ini. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditambahkan? Ada lagi yang ingin ditambahkan, teman-teman? Bayu juga, apabila jawabannya kurang memuaskan, boleh.
Mungkin dari saya sudah cukup. Terima kasih. Baik, sama-sama Bayu. Ya, teman-teman yang lainnya apabila ada yang ingin tambahkan boleh. Mungkin apabila tidak ada pertanyaan kembali, mungkin kami anggap teman-teman sudah cukup ya. Dan apabila teman-teman tidak ada tanggapan lagi, mungkin diskusi pada pagi hari ini dicukupkan sekian. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pertanyaan yang telah teman-teman berikan. Dan terima kasih juga atas perhatiannya. Sekian dari kami. Sekaligus saya kembalikan kepada Bapak Kosasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon maaf ya, saya masih sedang rapat dengan rektor 2. Ini udah selesai. Udah selesai? Sudah, Pak. Sudah selesai. Ya, saya masih ada rapat ya. Nanti dilanjut lagi ya, bentar.